yang menduga bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang mengenal Aksena dengan baik. Dari isi surat itu ada 3 gaya tulisan yang berbeda di dalam kertas. Lalu apakah hal ini dapat menjadi bukti pendukung dari pernyataan ayah korban yang menduga pembunuh korban adalah orang yang mengenal korban dengan baik? Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Saudara, kita berjumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV dan tentunya belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif hanya di podcast Aiman. Tidak kalah menarik dengan investigasi lainnya, kali ini saya ingin berbagi tentang latar belakang investigasi Aiman pada episode Aksena, bukan pembunuh biasa. Lalu apa yang menarik dari hasil peliputan investigasi itu? Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything. Dan Bapak mencurigai orang yang melakukan pembunuhan terhadap almarhum adalah orang dekat. Kalau dari Meskipun orang yang harus jauh dibuktikan ya. Ya, mesti harus dibuktikan. Tapi kalau dari orang jauh akan sulit. Kemudian bagaimana saya menanggapi pernyataan ayah Aksena yang menduga bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang mengenal Aksena dengan baik. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada, mulai dari sebuah surat di kamar korban, tas korban yang diisi batu dengan berat mencapai 12 hingga 14 kg, dan wajah Aksena yang sempat ditemukan di Danau Universitas Indonesia dengan wajah lebam. Tulisannya, dari bahasanya. Maksudnya bukan tulisan Aceh? Ya, saya tidak yakin itu tulisan Aceh. Karena kami mencermati tulisan seperti itu, ada coretan dari bahasa dan dari huruf-huruf yang tersusun di situ. Itu dari surat. Kemudian yang lebih kami menguatkan tidak yakin adalah pada saat saya melihat fisik jenazah 2 kali. Bapak bisa ceritakan kronologi mulai dari awal pertama kali ada informasi atau berita tentang ini? Kami berusaha mencari data tentang anak saya karena merasa lost contact. Dari hari apa itu Pak? Bisa Kontak terakhir itu hari Sabtu 21 Maret. 21 Maret. Ya, itu hari Sabtu. Kami kontak terakhir karena kami sekeluarga pas wisata ke Borobudur. Bagian dari informasi yang penting. Apa yang pada waktu itu Bapak tanyakan dan apa yang pada waktu itu Aceh jawab pada saat telepon hari Sabtu? Intinya tentang kegiatan dia, aktivitas dia, terus janjian untuk melihat sepeda yang akan dibeli. Jadi kami minta, karena hari Sabtu itu kita komunikasi, kalau bisa Minggu besok ke Depok untuk nyari-nyari sepeda yang akan dibeli. Lalu ayah korban kembali menyatakan bahwa ia sangat meyakini surat yang awalnya dipercaya ditulis oleh korban, yang mana isi tulisannya seolah merupakan surat bunuh diri, justru bukan surat bunuh diri yang ditulis anaknya. Memang awal kasus ini terungkap, polisi sempat menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus bunuh diri. Meskipun polisi kemudian beberapa pekan setelahnya merevisi bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang sampai saat ini, sejak 2015 lalu hingga 2021 belum juga terpecahkan. Ada juga saudara isi surat, dan dari isi surat itu ada kata for yang ada di dalam surat tersebut. Ada 3 gaya tulisan yang berbeda di dalam kertas. Sehingga secara faktual sangat bertentangan, kontradiktif, dan tidak menunjukkan tulisan yang konsisten. Kemudian saya melanjutkan investigasi dengan mewawancarai seorang grafolog atau orang yang merupakan ahli dari grafis tulisan untuk menganalisis tulisan dari surat yang awalnya diduga merupakan surat wasiat Aksena. Apa yang saya temukan dari ahli grafolog tersebut? Hasilnya, ketika membandingkan tulisan di surat tersebut dengan tulisan Aksena dalam beberapa buku lainnya, maka diyakini ada 2 orang yang menulis surat itu. Saya memegang kopian dari tulisan surat wasiat Aksena. Anda bisa menjelaskan yang mana yang ditulis oleh orang lain selain Aksena? Kata kayak mana?
Ada 4 kata, yang not, for yang pertama, kemudian yang dicoret-coret ini eternity, kemudian existence, dan tanda tangan. Dan tanda tangan, itu orang yang kedua. Bukan Sisanya Akseina. bukan Akseina. Tidak identik dengan sampel ratusan yang sudah saya analisa selama 2 minggu setiap hari. Dan Anda sangat yakin bahwa yang menulis selain Akseina ini hanya 1 orang, tidak lebih. Keyakinan saya didukung dengan indikator grafis. Berkali-kali saya analisa, indikator grafisnya menunjukkan hal yang sama. Jadi pegangan saya hanya itu, Mas. Bukan kepada keyakinan saya gitu, tapi kepada bukti fisik yang muncul setelah proses analisa. Lalu apakah hal ini dapat menjadi bukti pendukung dari pernyataan ayah korban yang menduga pembunuh korban adalah orang yang mengenal korban dengan baik? Tentu hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian yang bisa menjawabnya yang nanti akan dibuktikan di pengadilan. Meskipun proses ini masih terus berlangsung, bahkan masih dalam proses penyelidikan karena belum ada tersangka sampai saat ini yang bisa ditetapkan terkait kasus pembunuhan ini. Untuk kita berharap kasus ini segera terungkap, seperti juga kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Saudara, demikianlah momen atau peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Tentunya saya berharap semoga ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Akhir kata saya pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono selanjutnya.